Ada hal-hal yang syubhat. Kalau ini orang kantor banyak menandatangani uang-uang yang bukan haram, tetapi karena jabatannya terbatas, dia tidak tahu uang ini dari mana. Karena orang tanda tangan, kita tanda tangan. Iya kan? Nah, karena banyak hal-hal inilah, maka perlu kita mengeluarkan zakat dalam artian mensucikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk kepada Quran, sebenarnya tidak ada perbedaan zakat dan sedekah. Dalam Quran itu semuanya sama. Seperti perbedaan antara pepaya dan sampelo. Apa bedanya? Sama, pepaya sampelo sama. Dalam Quran juga begitu. Hanya saja perbedaannya ada pada perbedaan makna. Sedekah itu terambil dari kata sadaq, yang artinya jujur dan benar. Orang yang bersedekah dituntut untuk mencari hartanya dengan jujur dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah tarwih yang berbahagia, izinkan pada malam tarwih yang penuh rahmat Allah ini, saya sebagai orang yang diamanahkan oleh pengurus untuk mengisi kajian ilmu pada tarwih malam hari ini, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Ini cerita tetapi bukan dongeng. Kejadian nyata yang dalam cerita ini kalau kita dengarkan baik-baik, banyak hikmah yang dapat kita ambil. Cerita ini adalah kejadian yang dialami oleh seorang alim di sebuah kota. Beliau bercerita, katanya suatu pagi ketika beliau singgah di sebuah masjid melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha, bapak yang alim ini berdoa, tetapi beliau menceritakan doanya terganggu karena di belakang sofnya ada seorang perempuan muda yang juga berdoa, tetapi sambil menangis. Suara tangis perempuan ini mengganggu kekhusyuan bapak yang alim tadi. Karena penasaran, ini kejadian nyata, bapak yang alim ini menghampiri perempuan muda tadi, berkata, "Nak, apakah yang engkau doakan sehingga tangismu begitu pecah?" Kata perempuan muda ini, "Saya meminta kepada Allah hanya dua hal, tetapi dua hal ini sangat berarti bagi masa depan saya." Kata bapak yang alim ini, "Kalau boleh bapak tahu apakah itu?"
Kata perempuan muda tadi, hal pertama, saya ingin naik pangkat. Jadi perempuan muda ini bekerja. Pekerjaannya adalah guru TK. Guru TK. Saya ingin naik pangkat dari guru TK menjadi kepala sekolah TK. Yang kedua, saya berdoa agar gaji saya ditambah. Kalau boleh tahu, kata Bapak Alim tadi, berapakah engkau meminta kepada Allah? Saya minta 500.000. Sakitiknya lah. Kenapa begitu kecil, nak? Iya, Pak. Karena gaji saya sekarang 300.000. Dan memang banyak gaji guru yang 300.000, Pak. Makanya ada lagu Umar Bakri itu kan begitu, ya. Gaji guru ini rendah. Gaji saya hanya 300.000. Kalau saya minta 500.000, itu sudah luar biasa, Pak. Karena gaji kepala TK saja 450.000. Jadi kalau saya jadi kepala TK masih minus 50.000. Ini sudah berani saya meminta 500.000. Kata Bapak yang alim ini, berdoalah lebih berani. Kata perempuan muda ini, hidup ini harus realistis, Pak. Kata Bapak yang alim ini, benar. Kita memang harus realistis dalam semua kehidupan, kecuali dalam berdoa. Dalam berdoa, berdoalah hal-hal yang mustahil. Karena apa? Karena hal yang mustahil bagi Allah itu urusan gampang. Jadi kalau berdoa realistis, itu rugi kita. Berdoalah hal yang mustahil. Karena bagi Allah yang mustahil bagi kita itu gampang. Tetapi kata Bapak yang alim ini, kalau Bapak pesan, kalau anak berdoa yang berani, meminta lebih banyak karena Allah Maha Kaya, ingat, jangan hanya berdoa, tetapi barengilah doamu dengan sedekah. Ibarat memakai sandal, kalau berdoa saja itu baru sabalah awak pakai. Sabalah lain, pakailah yang sebelah lagi dengan membagikan hartamu kepada orang yang membutuhkan. Setelah itu, menurut cerita Bapak yang alim ini, Bapak Ibu-ibu, perempuan muda ini memberikan gajinya 1 bulan penuh. Berapa 1 bulan penuh gajinya? 300.000. Nyuagihannya ke orang yang membutuhkan, dan dia berdoa lebih berani. Kata seorang alim ini, kemudian saya tidak pernah berjumpa lagi dengan perempuan muda ini. Hampir sekitar 3 tahun. Perjumpaannya pada tahun 2011. Kemudian dia berjumpa lagi pada tahun 2014 di masjid yang sama. Bedanya, kalau pada awalnya perempuan muda tadi datang ke masjid naik angkot, tetapi tahun 2014 perempuan yang muda tadi datang ke masjid memakai mobil pribadi. Bapak yang alim tadi bertanya, setelah ramah tamah, kalau boleh tahu berapakah gaji anak sekarang? Dengan penuh kesyukuran, perempuan muda tadi berkata, gaji saya yang dulu 300.000 sekarang menjadi 12.300.000. Kejadian nyata. Terkejutlah Bapak yang alim ini.
Kenapa bisa? Iya Pak, karena tahun kemarin, 2 tahun setelah berdoa, saya dilamar oleh seorang laki-laki yang gajinya 12 juta. Wah. Jadi 300.000 jadi 2 juta. Oh, itu kan bukan gaji dia, Ustaz. Itu gaji dia. Itu rezeki dia. Karena rezeki itu sesuatu yang dapat kita manfaatkan walaupun indah awak usahawan. Anak awak dapat warisan. Rezeki dia atau tidak? Rezeki dia. Dia yang mengusahakan. Yang mengusahakan bapaknya. Sebaliknya ada orang yang berusaha, tetapi kalau tidak dia dapat manfaatkan, itu bukan rezeki dia. Taruhlah saya ini, ya. Setelah ceramah, nanti Pak pengurus titip amplop, iya. Nah, saya kantongkan ke dalam saku. Ini hasil usaha saya, karena saya berceramah. Saya jalan, kantong saku saya bolong, jatuh di mungko. Tiba di rumah, amplop tadi tidak ada. Rezeki saya atau tidak? Tidak. Walaupun saya usahakan. Jadi rezeki itu sangat terkait dengan sesuatu yang kita manfaatkan. Mari kita kembali pada cerita tadi. Oh begitu. Jadi saya dinikahi, dilamar oleh seorang pemuda yang gajinya 12 juta. Jadi keuangan saya per bulan dari 300.000 menjadi 12.300.000. Apakah Allah mengabulkan doa Ananda untuk menjadi kepala sekolah? Tidak. Justru saya menjadi pemilik sekolah. Lah kok bisa? Kata Bapak Alim tadi. Karena Pak, pemuda yang melamar saya adalah anak kandung dari ibu yang punya sekolah itu. Nah, ya. Ini cerita kejadian nyata dari seorang alim. Kalau boleh saya katakan itu kejadiannya di kota Jakarta. Apa yang bisa kita petik dari cerita nyata ini? Ternyata kita kadang-kadang jangankan berdoa, menghayal saja kita tidak mampu. Gaji kita hanya 3 juta, menghayal punya rumah 4 tingkat, kita tidak berani. Tidak berani kita. Gimana basobo hitung-hitungannya tuh. Tetapi Allah, kalau kita yakin, berdoa, dan tadi ingat, mengeluarkan harta kita untuk orang yang membutuhkan, Allah itu tidak hanya mendengar doa, tetapi mengeksekusi dari sesuatu yang tidak kita duga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah ini, model-model kisah seperti ini banyak terjadi, ya kan? Bisa jadi cerita ini juga terjadi pada diri kita, iya kan? Bisa jadi dalam bentuk yang berbeda. Ketika kita memberi, kita mendapatkan lebih. Saya yakin ada banyak orang di masjid ini yang punya kisah serupa dalam dirinya, walaupun dalam bentuk dan level yang berbeda. Nah, itulah konsep pemberian dalam agama. Konsep pemberian itu lebih banyak menguntungkan orang yang memberi daripada yang menerima. Malam ini saya ingin menyambung apa yang dikatakan oleh Bapak Pengurus. Sudah dibuka pintu untuk bayar zakat. Zakat ini salah satu pintu kita untuk memberi.
di dalam bahasa agama dan di dalam bahasa Al-Quran, zakat itu punya dua makna, yang mana kedua maknanya ini lebih banyak menguntungkan pemberi zakat daripada yang diberi zakat. Apa itu? Pertama, zakat itu maknanya adalah berkembang biak. Apa Pak, Bu? Artinya uang yang kita zakatkan justru akan berkembang biak. Hitung-hitungannya, ini bukan hitung-hitungan matematik, ini hitungan-hitungan iman. Man lam yadzuq lam yafham, itu kata ulama. Yang belum pernah merasakan pasti tidak akan bisa memahaminya. Dalam zakat 5 kurang 4 bukan 1, tapi 5 kurang 4 bisa jadi 10, bisa jadi 20, bisa jadi 30, bisa jadi 1 juta. Karena makna zakat dalam bahasa agama adalah berkembang. Menguntungkan yang memberi atau yang menerima zakat? Menerima zakat. Yang kedua, makna zakat itu juga adalah suci. Zaki, tazkiyatun nufus. Tazkiyatun itu artinya mensucikan diri. Zakat itu faidahnya mensucikan harta yang kita miliki. Kenapa kita harus mensucikan harta, Ustaz? Karena menurut ulama bisa jadi perolehan harta atau cara kita memperoleh harta ini banyak bercampur dengan hal-hal yang kalau bukan haram tetapi agak sedikit tercela. Kalau badagang agak seketek mamaso, agak seketek malabi-labihan galeh, ya. Barang patang bakecean kini bukan haram tetapi agak sedikit tercela. Ada hal-hal yang syubhat. Kalau inyo orang kantor banyak menandatangani uang-uang yang bukan haram, tetapi karena jabatannya terbatas, dia tidak tahu uang ini dari mana. Karena orang tanda tangan, kita tanda tangan. Iya kan? Nah, karena banyak hal-hal inilah maka perlu kita mengeluarkan zakat dalam artian mensucikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk kepada Quran, sebenarnya tidak ada perbedaan zakat dan sedekah. Dalam Quran itu semuanya sama. Seperti perbedaan antara pepaya dan sampelo. Apa bedanya? Sama, pepaya sampelo sama. Dalam Quran juga begitu. Hanya saja perbedaannya ada pada perbedaan makna. Sedekah itu terambil dari kata sadaq, yang artinya jujur dan benar. Orang yang bersedekah dituntut untuk mencari hartanya dengan jujur dan benar. Dituntut untuk menghitung hartanya dengan jujur dan benar. Ini banyak pada zakat fitrah, zakat harta ini. Jujurlah menghitung harta, benarlah menghitung harta. Awak punya 100, bakecian 90. Ini tidak benar. Walaupun kemudian menurut ulama-ulama fikih dibedakan maknanya antara zakat dan sedekah. Zakat itu wajib, sedekah itu sukarela. Namun menurut ulama Quran, dua-duanya sebenarnya wajib. Khudz min amwalihim sedekah. Itu wajib. Nah, kita tidak punya waktu banyak untuk mempersingkat ini. Saya ingin berkata tentang kenapa kita wajib zakat. Sebentar saja, saya minta waktu 5 menit lagi. Kenapa kita wajib zakat? Menurut ulama-ulama ada 3 hal
yang membuat kita wajib mengeluarkan zakat. Pertama, pasti ada keterlibatan pihak lain dalam setiap usaha awak mencari rezeki. Ya nak? Ada mencari rezeki surang. Ambo surang, modal ambo surang. Tapi kan butuh pembeli. Kalau tidak ada orang yang membeli, bah. Ini YouTube surang, ambo rekam surang. Tapi kan butuh orang yang melihat. Kalau tidak ada orang yang melihat, yang subscribe, bah. Ya. Nah, Sulah TV, ya. Subscribe. Kalau tidak ada yang subscribe, butuh orang lain. Apapun. Nelayan. Ambo manjalo surang. Tapi kalau sampai di tepi tidak ada orang membeli, bah. Karena ada keterlibatan pihak lain, makanya kita diwajibkan mengeluarkan uang yang kita dapat. Itu satu tuh. Yang kedua, selain pihak lain ada keterlibatan Allah. Allah terlibat. Kita sehat, ya. Indah Ustaz, ambo ko sehat ko karena ambo makan nasi. Ambo pagi-pagi minum teh ange. Okay. Siapa yang membuat teh ange yang awak minum menjadi tenaga? Siapa yang membuat pical lontong pagi-pagi awak makan berubah dalam tubuh kita menjadi karbohidrat, karbohidrat menjadi tenaga agar awak bisa mangkek barang? Siapa? Allah menghadiahkan tubuh kita mekanisme untuk mengubah karbohidrat menjadi tenaga. Ada keterlibatan Allah. Wajib zakat. Yang ketiga, ini penting. Kalau ibu-ibu maliek orang, ama-ama kakinya pontong, tangannya pontong, baju cabiak-cabiak, minta sedekah, ibu nak? Apa tuh? Kemanusiaan. Itu yang namanya rahmat. Kita ini, masing-masing kita ini punya rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kegundahan hati melihat penderitaan orang lain. Itu rahmat. Cara mengujinya itu, kalau ibu-ibu apa-apa mandi orang yang baju compang-campiang minta sedekah alun makan 2 hari le. Kalau awak ibu berarti awak punya rahmat. Makin besar rasa iba kita, makin besar rahmat yang ada dalam jiwa kita. Itu kuncinya. Ada orang yang tidak punya rahmat. Ada enggak? Ada orang yang orang minta-minta dia tidak iba. Ataupun senang melihat orang susah, itu tidak ada rahmat. Ada orang yang rahmatnya begitu besar, saking besar rahmat yang ada dalam dirinya, Pak Bu. Jangankan melihat orang susah, melihat kucing saja iba hatinya. Ada kucing hujan patuh, kucing bagaluang di muka rumahnya, nyuambiak kardus, nyusalimuan kucing. Iba. Itu orang yang rahmatnya besar. Dan kita diberikan oleh Allah rahmat. Oleh karena itu kita zakat, oleh karena itu kita sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi pada malam yang berbahagia ini, kita seperti yang dikatakan oleh Bapak pengurus tadi, kita sudah sampai pada malam yang ke-10 terakhir. Di samping meningkatkan ibadah, jangan lupa kita punya kewajiban, yaitu zakat fitrah. Jangan tanyakan bilo terakhir bayi Pak. Ini orang-orang malas ini. Bilo terakhir bayi Pak. Kapan terakhir Pak? Tapi tanyakan kapan bisa dimulai. Beda tuh Pak. Banyak kita ini yang bertanya kapan terakhir. Biasakan menanyakan kapan bisa dimulai. Nah, ini sudah bisa dimulai Pak ya? Nah, sudah dimulai. Mari berlomba-lomba. Jangan sampai tunggu pada detik-detik akhir. Ini saja.
Semoga kajian ini berkah, bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan Bapak Ibu yang mendengarkan. Aku qouli hadza ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.